banu karurungan ilan tedaenan padang di matande pakapan aku gua mesiman aro ko isungan makarange na to mangka di perilangsa atau main pun mau di embong pulauan tasak tulangkan di padudungi bunga pakapan atau no ko iya to dadawatan kinalamba ruman do kubili ita ngabingu-bingu daw lo na barana unni sundaw aku rapak na dai-dai pakapan aku gua mesiman aro ko isungan makarange ni laku kamu to mintu to tamatuka atau tamasolo to tiumba lu jumai matan lo matampu pakapamu to tibo kateng ko ilamay tetangan na tondok mau naman nala komintu sa ngabara asikon dadadengku digente tali taliban no ya songko peradaran mane dari masikola baik di palamelada iya mau sekolah sangan na kikua bang mo jong isuman makarangi ta tutun koli-koli rara apa diong suleng kararata anta menom papala ko tutumang pararata anta mengkara apa palangan puang tan lusang buaban nang ana sorongan kiba apa kata nasundun ana baenan ki kamatotoran unti ngayon dia akan kamasusam si titena inde aluguna rampe matampu sangka ana kalang bunuh-bunuh tapi ta mapirangi pasolanasan ono api inde sarak lata olay lanti aluguna rampe matampu makarin totemo maapen pisan na yung matubong karangkada tumarasan di panata maapendon na yung tu kami nomban pa apakatana tula na soyanan petoy aluk lo may kombongan rante tagari klasis 3,000 wilayah 2 rante pao maapen talun na yang tu sa leson na mamali sa patikan na bisa lalu dia ito maraputalan ang gato makaponan nao hindi tetong ko ng matande tula na soyanan to matuanta ninirawan maapin na apa na yang tula melayo kisangat tula si tamu temai murah na padang lumpa-lumpa na temai pa apa na mandi ya mama soy na puang tula tontong iya toda latapo pamuntu tangati ipek kinen ne latapo kurin tangaras sa kadaw te guli na padang tontong sipa katana ende sipa kainga apakapan na tontong si kamali isya siyang kanan na maapin liman na yang tu maakatampakan na sara ta tuming kamo ta maonoran sara mapinduan yang untuk kami nomban pa apakatana tula na soyanan petoy aluk lo may kompongan rante tagari klasis 3,000 lako majelis gereja secara khusus kepada Ibu Pendeta dan juga kepada jemaat majelis gereja jemaat Maranatha Pak Pararukan dia mau komita masambayang tapa mulai tejona kami numban pak apa kata
Bersama-sama mari sejenak dalam saat teduh kita menghadap Tuhan, memuliakan Dia dalam ibadah penghiburan. Tentu dikatakan ibadah penghiburan sebab satu harapan kita dalam abodah atau ibadah ini, kita menemukan bahwa Tuhan setia menjadi sumber penghiburan bagi kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tahu dibuang saya kami menolong uang langkah masuk sakti, kamu kira nuan umpama kotor, kira ini kan dua kali. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Mari bermazmur, berpengharapan di dalam Tuhan berdasarkan firman-Nya dari Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kita akan perkatakan atau ucapkan secara berganti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak ada sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disebutkan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Amin. Kemudian pasal 20 KP membantu yang Masena isi sudah kita mendengarkan ujian penghiburan kelompok jemaat lantai Tagari, Master Lim kelompok Umis Tagari bawah dengan judul Kaulan Kai Air Mata Menjadi Permata, dan sesudah itu PWGT Jemaat Tagari Klasis Balusu dengan judul Momo Ombak. Bye.
Jadi lalu di mana lokasi ini? Di Saadan ini bosku. Di Saadan Balu Pasangi, Kabupaten Toraja Utara. Mana dia, Mai? Bagus, di depan situ nah. Situ. Iya, situ mau ya. Bagus, di situ. Kalau di shooting komido tuh kita hampir ngikut itu ya no. Oh iya, kamu bang. Mau ditiru lah aku TV pemirsa. Kalau mau jadi penin atau apa? Betul dia kayak tiru tu di dalam hari seorang rumah. Selalu main bunyi. Rangkai air mataku jadi permata, kau bakar hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus.
Ada jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata dari permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata dari permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Yo, Mil dito. Tadi susutin ko mino eh. Oh yo. Para yo. Yo kya no? Para mila ka lindo milanda ko le. Tawa na rin kiyan. Karirungan guys. Wah, mau lihat ko shooting ko mah dito tanta. Yang penting dia suram mila dirangin. Weh, nah ada dengan larasnya pemirsa. Oh, sudah siap dia dengan safety. Wih, jago. Iya. Jago, nah ada pemirsa. Ah.
Di mo gambar aja pa TV mirsa. Bisa kejali dulu ti anu jo buat telepon. Oh, di pinunun lang. Menurun mira. Nabi tante, no kanurung. No kanurung. Yang sarah tuh nak. Kembali nih bang mau marahin. No kanurung. Mana mana? Ah, mana ada? Bang dulu. Iya, kan ada yang Jombe. Di Melone. Bisa juga pakai bambu main kan dia suka dulu. Dia tidak masuk order ada. Iya. Putus kabel. Kampai macam sebentar dalam proses kampai menurun. Rusdiana, Ibu Rusdiana kita. Oh, Ibu Rusdiana patal lagi kita pemirsa. Naku putus kabel. Bukan urung. Tunggu Mimace, kita akan kasih bunyi. Kalau tidak bunyi tidak pulang. Bombang tu bana mapaliu motu bara sae untuk muklopinku anati seno mo langkapi tu kana gaun latalan mo tutulalan tulopingku belanda pangurondong na nenek tupel kumagiang latalan mo tulopingku Lako kalemi opuangku kumeong rintai penangku karanak mo opuangku
Indah mo ku paserongi ku ongli Yesu buangku ya mo puang makuasa nata para patu bombang angin mau mukran dan mo name mata male marampa mi tulo pingku mapalula ko karambon nato yang duka tu kuasa pasanggangan satu tulalan tulo pingku belanda puang urondong na nenek tu penang kumagaya latalan mo tulo pintu lako kaleri o buangku kumeong limay penangku karanak mo o buangku anak to yang tuberoso ang kurampoy kabelayoan inang Yesu to patunduan inang Yesu pentionganan inang Yesu rondong na nenek tu penang kumagyang latalan mo tulo pingku lako kaleri o buangku kumeong litay penangku daranak mo o buangku anak to yang tuberoso ang kurampoy kabelayoan inang Yesu to patunduan inang Yesu pentionganan inang Yesu rondong na Oke. Bagaimana Maci? Emang kamu nurung toh? Oke. Sayur-sayur tuh udah Maci kirim-kirim bintang dulu 100 ke 1000 kah? Oke, sudah menurun, sudah ku follow-follow. Ah, jangan di follow-follow Maci, nanti terpotong-potong. Oh, maksudnya di follow begitu. Oke, terima kasih Maci sudah follow. Thank you, Buddha. Oke, semoga sehat semua. Terima kasih. Pasangan pipi kita.
Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Saya memilih 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan akan kita dengarkan. Karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami ada di sini bersama dengan segenap keluarga, belajar memahami apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kondisi kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami ada di sini Tuhan tentu bukan pertama-tama bahwa dalam diri kami ada kekuatan untuk bisa menghibur, menguatkan segenap keluarga. Tapi kami ada di sini bersama dengan segenap keluarga, dan ibadah penghiburan ini ada karena kami sungguh sadar sesungguhnya penghiburan yang sejati, penolong yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu pada malam ini, seberapa yang boleh hadir, kami ada di sini bersama dengan segenap keluarga menengadah untuk meminta pertolongan Tuhan, menolong dan menuntun kami melalui firman-Mu. Dan berharap firman-Mu ini Tuhan meneguhkan iman segenap keluarga dan kami semua saat kondisi dalam kelemahan karena duka cita itu menjadi bagian dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah di sini firman Tuhan menjadi kabar baik yang menghibur dan menguatkan. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi saya katakan ayat 1 sampai ayat yang ke-24, saya pangkas menjadi sampai ayat yang ke-16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan
memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin, firman Tuhan. Seberapa yang boleh hadir yang ikut beribadah pada malam ini, mari bersama-sama menyimak Tuhan memberikan gambaran untuk kita secara khusus ketika kita duduk bersama dengan keluarga pada malam ini untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menghibur berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Ada dua tokoh yang disebut. Yang pertama Elia. Elia jelas firman Tuhan katakan dia nabi. Tahukah Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani Elia itu berarti Eliyahu yang artinya adalah Allahku adalah Tuhan. Dia hadir sebagai seorang nabi. Bikin apa? Sudah jelas, namanya nabi. Tentu bawa firman Tuhan, bawa Injil, bawa kabar baik. Kepada siapa? Firman Tuhan katakan di kerajaan utara. Tepatnya adalah di kerajaan di mana Ahab menjadi seorang raja. Dua tokoh, satu saya katakan tadi yang bernama Elia yang adalah nabi. Tapi yang kemudian yang kedua, saya sudah katakan seorang raja yang bernama Ahab. Kalau kita menyimak dengan baik, maka Raja Ahab ini meskipun ia Raja Israel, tapi firman Tuhan katakan ia begitu jahat di mata Tuhan. Dan kejahatan yang paling terbesar itu adalah ketika ia mengambil Isabel menjadi istrinya, menjadi ratu di kerajaan utara, yang adalah penyembah berhala, penyembah Baal, yang kemudian pengaruh Isabel itu bagi kerajaan utara, bagi orang Israel yang sama sekali tidak pernah menyembah Baal, berubah menjadi drastis, berubah secara drastis. Mereka kemudian berbalik, tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada Baal. Firman Tuhan katakan, ketika kondisi itu ada, Tuhan melihat ada yang perlu diatur ulang. Dan karena itu diutuslah Elia sebagai nabi untuk menyampaikan kepada Raja Ahab apa yang akan terjadi. Singkat cerita, firman Tuhan katakan bagaimana Elia mengatakan kepada seorang raja, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kau katakan. Jelas, itu Bapak Ibu menangkap maksudnya. Jangankan hujan, embun saja tidak mungkin ada di kerajaan utara saat itu. Sebab apa? Raja Ahab bersama dengan istrinya mempengaruhi bangsa dan rakyat saat itu untuk menyembah kepada Baal. Apa yang terjadi sesudah itu? Ya jelaslah raja marah. Dan karena itu ia dikejar. Jelaslah si Ahab sebagai raja itu murka. Karena itu Elia pergi lari, menyembunyikan diri. Sampai kemudian Tuhan bilang, daripada kamu lari terbirit-birit, pergilah ke sungai Kerit. Ya. Di sana aku akan memelihara kamu. Di sana aku akan melindungi kamu. Pesan yang pertama ini yang menarik yang mau disampaikan kepada kita. Nabi Tuhan ini lari. Dia pergi bersembunyi. Dia dikejar-kejar oleh raja. Dikejar-kejar pasukan raja. Tapi perhatikan, di tengah-tengah kejaran, di tengah-tengah ujung kematian pada dirinya itu, apa yang dilakukan Tuhan supaya bisa hidup Elia ini terpelihara? Firman Tuhan katakan, setiap waktu datanglah burung gagak untuk menolong dia, menolong untuk membawakan roti dan juga daging. Saya baca-baca Bapak Ibu, burung gagak itu beda dengan burung elang. Kalau burung elang itu paruhnya kuat, bawa ayam segar masih bisa dia bawa 1 ekor full.
Tapi burung gagak tidak demikian. Paruhnya itu begitu kecil dan mungil. Ya. Karena itu kita membayangkan bahwa kalau Tuhan suruh burung gagak ini membawakan roti dan juga daging, jangan membayangkan kondisi saat itu adalah dia akan bawa daging yang segar, bawa ayam yang besar, bawa daging yang banyak. Bukan. Ternyata apa yang dia bawa? Daging yang dimaksud itu adalah daging yang sedikit lembek dan juga agak busuk. Atau kita mengatakan daging yang lembek dan sedikit busuk itu adalah tidak menunjuk pada daging yang segar, ada darahnya. Tapi yang dimaksudkan adalah daging yang sudah dalam bentuk bangkai. Daging yang sudah dalam bentuk bangkai. Pertanyaannya, kok Elia mau makan daging busuk? Kok Elia mau makan daging yang tidak segar? Kok Elia mau menerima? Kok Elia bisa bertahan berjalan? Kok Elia bisa sehat dan segar? Ternyata pesan pertama mengatakan, ini bukan soal apa yang dia makan, bukan soal jenis makanan dan daging yang bagaimana, tapi soal siapa yang pelihara Elia. Yang kemudian bagaimanapun tidak masuk akalnya dan anehnya jenisnya makanan itu, tapi kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri, tetap saja Elia bisa terpelihara dengan baik, kuat dan sehat untuk bisa terus berjalan. Tentu kita mau mengatakan tidaklah masuk akal seekor burung gagak yang punya paruh yang mungil itu dengan roti dan daging yang tidak segar untuk dimakan. Tapi kemudian Alkitab menceritakan tetap saja seorang nabi yang bernama Elia itu tetap sehat dan bugar. Itu bukti. Bukan persoalan apa yang Elia makan dan minum, bukan persoalan apa jenisnya dan bentuknya dan bagaimana modelnya, tapi soal bagaimana. Tetap saja kalau Tuhan yang kasih, tetap saja kalau Tuhan yang beri, seaneh apapun itu, tetap saja mau dikatakan itu adalah sesuatu yang baik di dalam kehidupan anak-anak. Pesan yang kedua, ini menarik. Sudah dikejar, dapat roti dan daging yang tidak segar. Belum habis masa pergumulan itu, tahu-taunya sungai Kerit menjadi kering. Ya, Bapak Ibu menyimak tadi ya. Sesudah kering, air sungai itu, Tuhan lagi bilang sama si Elia, kau pergilah ke Sarfat. Di Sarfat kamu akan menemukan seorang janda dengan seorang anak perempuan. Dari sungai Kerit menuju ke Sarfat itu dia berjalan kaki 150 sampai 160 km. Dan kalau berjalan kaki, kira-kira katanya bisa ditempuh 3 sampai 4 hari. Sama di kota ya toda, tidak mungkin jalan terus siang dan malam. Ada waktu dia beristirahat, ada waktu dia tidur. Jadi perjalanan dari sungai Kerit menuju ke Sarfat itu, perjalanan kira-kira ditempuh, saya katakan tadi 3 sampai 4 hari ditempuh oleh Elia. Menarik. Janda di Israel itu yang dimaksudkan bukan janda cerai. Bapak Ibu perlu tahu. Janda ditinggal mati sama suami. Dan informasinya jangan membayangkan janda yang sekarang dengan janda di posisi Israel dari dulu sampai sekarang. Oh tahu itu kembali kamu dekat dengan janda leh. Janda ini bukan janda lah kaya. Sebab apa? Kalau ditinggal mati sama suaminya, kekayaan sebanyak apapun akan dikembalikan kepada keluarga suaminya. Oh, itu lagi belum. Karena itu, janda di Israel jangan pernah bermimpi menjadi janda yang kaya. Sebab sebanyak apapun sekali lagi, tetap saja ia menjadi orang yang miskin. Salah jangan berpikir boleh terima pensiun. Gajian kemarin di Indonesia bilang. Tapi yang Bapak Ibu bayangkan membaca teks ini, janda Sarfat tidak demikian. Benar-benar miskin, benar-benar hina, benar-benar orang kecil. Tapi kemudian ini yang aneh, pemeliharaan
yang hina kecil dan tidak mungkin kaya, apalagi punya seorang anak. Bagi dia itu jangan tenang. Karena itu dia katakan kepada si Elia, apa yang saya punya hanya segenggam kodok tepung, hanya sedikit minyak di buli-buli, itu pun kalau saya nanti pulang masak bersama dengan anakku, maka esoknya saya dan anakku pasti mati. Pasti mati. Tapi apa Elia? Janganlah takut. Sekali-kali tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Asalkan buatlah sesuatu padaku, buatlah roti itu, barulah sesudah itu tepung itu buatlah roti untuk dirimu dan anakmu. Percayalah bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah berkurang dan tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu pun juga tidak akan pernah berkurang dan habis. Bapak Ibu menangkap? Firman Tuhan katakan benar apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan ibu janda di Sarfat itu percaya. Dan memang benar. Ia berpikir saat itu juga esoknya tidak akan ada lagi hidup dia bersama dengan anaknya. Tapi Elia berada di rumah itu, yang kemudian sempat ada keraguan untuk bisa menikmati hari hidup di esok harinya. Tapi Elia ada di tempat itu. Hidup itu masih ada. Tidak hanya bagi Elia, tapi juga bagi ibu janda itu. Bahkan juga bersama dengan anak. Apa pesan kedua yang mau dikatakan? Pemeliharaan Tuhan itu bagi keluarga dan kita semua kadang-kadang misteri. Tidak masuk akal. Kadang-kadang cenderung aneh. Tapi kalau kemudian Tuhan yang mau, Tuhan mau pelihara apapun dan siapapun, termasuk di tengah-tengah kondisi bahkan orang yang kita mungkin anggap hina dan kecil itu, ternyata bisa juga kalau Tuhan mau diubah menjadi berkat dalam hidup kita. Jadi kalau begitu, jangan selalu menganggap orang-orang yang mungkin secara pertimbangan logika kita, pengetahuan kita, nilai-nilai sosial, atau mungkin nilai-nilai ekonomi itu kita anggap kecil. Tapi kemudian kita menganggap di sana tidak ada berkat, di sana Tuhan tidak mau pakai. Sebab tentu sengaja ditulis teks ini bagi kita semua untuk bisa membuktikan justru kadang-kala berkat itu ada dari orang-orang yang seringkali kita pandang hina dan kecil, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang diremehkan, termasuk kehidupan seorang janda. Dan tentu tidak hanya janda kalau kondisi sekarang, bicara juga tentu kondisi seorang duda bisa, atau anak-anak yatim, orang-orang yang selama ini memang tidak mendapatkan peran, tapi bisa jadi Tuhan mau pakai orang ini dan melalui mereka terpeliharalah kehidupan keluarga. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Elia tadi bilang begini, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Caranya supaya tidak habis, kasih dulu saya, buatkan dulu roti saya, barulah sesudah itu baru kamu buat roti untuk dirimu dan juga untuk anakmu. Filosofinya mau bilang begini, Bapak Ibu, kalau kita memikirkan orang lain, sesungguhnya di sana ada juga berkat Tuhan. Di sana ada berkat Tuhan. Jadi ya, dikasar kayak pokoknya tak kasih mati. Tak kasih mati. Yang tu bapak-bapak tabe kesalah itu tak terjadi mana. Oh, sabar aku ada susah. Mama itu nggak boleh tahu. Tidak memang sini keren bang. Saya baca Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Dari sungai Kerit itu turun ke sungai Yordan, baru ke laut mati. Di laut mati itu apapun binatang yang ada dalam laut mati itu tidak bisa beri kehidupan. Kenapa? Karena laut mati tidak bisa mengalir ke tempat lain. Pesannya mau bilang apa? Yang kini pale itu Pak Kamasena puang leh. Disimpan sendiri. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada berkat di sana. Atau kalau disederhanakan kita mau katakan begini,
Kalau tidak disimpan sendiri, tapi kita mengingat orang lain. Orang lain itu kan bisa dibuat ipat ta, menantu ta, silung ta, tomatuan ta, tetangga ta, jemaat ta. Tapi kalau itu dibagi, firman Tuhan katakan, di sana juga ada hidup, di sana juga ada berkat. Jadi demikian yang dilakukan. Ibu janda ini yang disarpat, bukan persoalan siapa Elia, bukan persoalan yang dilayani adalah seorang nabi, bukan. Tapi pesan firman Tuhan mengatakan adalah ini soal hidup, soal berkat yang tidak bisa dikondisikan untuk diri kita sendiri. Tapi mestinya berkat itu dialirkan, dibagi, maka di sana ada hidup dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, lupa tidak terakhir ya, saya kira pada akhirnya 3 pesan firman Tuhan ini mau katakan bagi kita semua. Betul, pemeliharaan Tuhan itu misteri. Betul, kadang-kadang kita menimbang-nimbang segala sesuatu termasuk pergumulan hidup itu asalkan berdasarkan otak kita, pikiran kita, kamanaranganta, kapaisananta, bahkan hal-hal yang nampak di sekitar kita. Tapi hari ini kita belajar soal pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu terkadang justru kita dibuat terkagum-kagum. Hal yang tidak masuk akal, hal yang mungkin bentuknya aneh, bahkan hal-hal yang sering kali kita remehkan. Tapi Tuhan mau pakai menjadi berkat di dalam hidup kita. Saya agak terkejut sebab Mama Mimi, Bapak Mimi baru akhir ini baru mendengar cerita bahwa kita mau pergi di ibadah perhiburan. Saya agak terkejut, rupanya ada 3 orang yang sedang dirayakan kehidupannya, Bapak, Mama, dan anak. Waktu kami tidak tagari pun kepada rumah nenek Mimi, kakek Mimi, nah silung na Mama Mimi. Betul, misteri hidup dan kematian saya katakan tetap saja misteri yang dalam hidup kita. Tapi hari ini berdasarkan firman Tuhan kita diberikan halal. Di tengah-tengah pergumulan, begitu banyak cara Tuhan mengasihi anak-anak. Dan bisa jadi di tengah-tengah pergumulan yang berat bersama dengan segenap keluarga itu, justru di sini berkat Tuhan yang mungkin nampaknya atau rasanya tidak ada itu sedang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dan apa yang perlu kita lakukan, responnya adalah seperti janda Sarfat itu, seperti Elia itu, belajarlah percaya pada pemeliharaannya. Sebab dalam pemeliharaannya itu menjadi jaminan bahwa tentu saja hidup ini pun dilanjutkan meskipun tanpa mereka, ada dalam jaminan Tuhan. Dan kalau ada dalam jaminan Tuhan, tentu di sana ada hidup dan ada berkat. Amin, firman Tuhan. Akan disambung puji-pujian dari PPGT Jemaat Tagari Klasis Balusu dengan judul Puang Yesu Kaborok, dan Pelangi Kasih dengan judul Puang Melawi.
Silakan secara bertidur. Hai guys. Halo guys. Oh, sama Google Group tuh ada pemirsa. Jangan lupa di share.
uluran guys. Iya uluran tambak. Ada indung yang cantik. Oh iya, ada tuh ada. Ini berkata apa pak? PWGT apa deh? Oh? Oh, nggak tahu itu. Oh, pelangi kasih. Pelangi kasih. Uang malabi dako suruga rampokan usorong galeki penoloan agan tuoki mana mika masekan mambung tutongan pakabon empayang ako kaleki apa mora buang lagi satuan umbala mintu mama semi muda-muda Paris ya susah untung kami lagi poranu sundun tongannya tu mama semi tang lelu landa saya lakonan uang malabi dako suruga rampokan usorong kaleki penoloan agan tuoki melana mika masekan mambu
mempayan mola ko kaleki apa morakon lagi satuan umbala mintu mama semiki muda-muda parisa susah tonton kami laki poranu sundun tongannya tu mama semi tang lelu landa saya lakonan muda-muda parisnya susah tonton kami lagi poranu sundun tongannya tu mama semi tang lelu landa saya lakonakan sundun tongannya tu mama semi tang lelu landa saya lakonakan Mau ipetiung bosku, coba ke lantangnya Pong Yuan. Di mana itu bosku? Posisinya di mana? Mari kita menaikkan sempat kita berdoa. Terima kasih dididik oleh firman Tuhan pada malam ini, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan manusia. Terima kasih belajar dari kehidupan anakmu seorang lagi yang bernama Elia itu Tuhan. Tuhan pakai burung gagak untuk memberikan roti dan daging. Bahkan Tuhan pakai seorang ibu janda yang ada di Sarfat terus memelihara hidupnya ketika ia harus lari dan menyembunyikan diri dan ditolong oleh kuasa Tuhan melalui seorang ibu janda. Kami mendapatkan satu fakta yang menarik Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa itu bisa saja Tuhan pelihara kehidupan kami anak-anakmu, dan bisa saja cara Tuhan memelihara itu mungkin dengan cara-cara yang tidak dapat kami jangkau, cara-cara yang mungkin nampaknya aneh dan tidak masuk akal. Tetapi pada akhirnya dalam kepercayaan dan ketaatan itu kami menemukan pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Meskipun cenderung tidaklah masuk akal, tapi sekali Tuhan yang beri, sekali Tuhan yang mau, segala sesuatu menjadi mungkin di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dengan cara Tuhan yang luar biasa memelihara Nabi Elia ini, dan di tengah-tengah cita-cita pergumulan segenap keluarga, atas kepergian kedua orang tua kekasih dan saudara Nenek Irfan, kakek Irfan, dan juga Nenek Fiona. Tentu juga engkau ada dengan caramu sendiri memelihara segenap keluarga dalam memahami segala hal yang terjadi, termasuk di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan karena kematian. Hadirlah engkau bagi mereka menjadi penolong yang sejati, memberikan kekuatan dan pembunuhan, sehingga di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan ini Tuhan, yang tentu berat, tapi di dalam Tuhan mereka menemukan ada ketenangan dan kelepasan.
doa rangkaian acara dan acara tahapan demi tahapan yang terus dilakukan. Kami tentu berharap semuanya ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kebenaran Tuhan, dan juga ada dalam kehendak Tuhan. Berdoa bagi Majelis Gereja Jemaat Maranatha Paparukan yang boleh mengambil bagian, Bapak Pendeta bersama dengan Ketua dan Bilater, bahkan tentu yang lain-lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kami berharap dalam kerjasama yang baik membangun penata layanan ini dengan baik, dan tentu semuanya Tuhan dikerjakan, dialami oleh segenap keluarga, sekali lagi untuk menyuarakan juga tentu kebenaran firman Tuhan dan juga damai sejahtera bagi semua. Engkau ada bagi keluarga, Engkau ada bagi semua orang, Engkau ada bagi Majelis Gereja Jemaat Maranatha di sini. Biarlah tiap orang yang mengambil bagian menolong segenap keluarga, kepada mereka lah mereka juga menemukan berkat dan hidup yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, untuk terus membangun relasi yang baik satu dengan yang lainnya, saling menolong, saling mendukung. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam ini dalam persekutuan kami dalam ibadah penghiburan, dan terus berdoa Tuhan jaga dan pelihara segenap keluarga. Mereka hidup untuk saling menyayangi, berkasih-kasihan, saling menopang di tengah-tengah kesibukan, dan juga keluarga masing-masing. Engkau tetap ada Tuhan, menjadi penguat bagi segenap keluarga, mempererat persaudaraan di antara mereka, sehingga sungguh di sini dalam merayakan kehidupan orang tua dan saudara kami ini, mereka merasakan juga bagaimana hidup yang tentu ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tolonglah selalu ada segenap keluarga, saudara-saudara, anak-anak dari nenek kita ini boleh berbicara seia sekata sehati sepikir, bersama-sama memikirkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang sempat ditorehkan menjadi contoh dan teladan dari kedua orang tua dan saudara bagi mereka, dan tentu teladan dan contoh yang baik ini yang akan kemudian mereka lanjutkan, pelihara untuk terus menjadi warna dalam kehidupan persaudaraan dan juga keluarga. Terima kasih untuk publikasi yang boleh diedarkan, diberikan dengan sukarela. Kiranya semuanya itu boleh dipakai untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pujian dan pujian dari akta-akta dalam liturgi, termasuk juga puji-pujian dari saudara-saudara kami berharap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Talenta yang ada sekali lagi pertama-tama dipersembahkan yang terbaik untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam menjadi bagian dalam hidup kami, cuaca yang kurang baik, tapi saya kasih tentu Tuhan, apapun keadaan dan kondisinya, tetap saja mari mengaku dan mengimani, Engkaulah Allah yang sejati, pemelihara hidup kami. Karena itu, pada malam ini kembali mempersembahkan hidup kami bersama dengan segenap keluarga. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, jauh dan dekat. Kami berharap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, itulah yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Demikian juga tentu bagi segenap keluarga di sini. Tuhan pelihara, berikan kesehatan lahir dan batin. Biarlah di sini juga Tuhan mereka menemukan penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Mampirlah dengar doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam suka, di dalam duka Yesus memangku dan menghibur. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku.
sejahtera dari Tuhan dan tetaplah setia berpengharapan kepadanya dalam menjalani suka dan duka dalam hidupnya. Kita terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di penghujung ibadah penghiburan bersama dengan segenap keluarga, kembali kita memuji Tuhan, di mana kita bisa cari damai dan ketenangan dan penghiburan itu yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menimbulku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Demikian ibadah penghiburan. Terima kasih untuk ketenangan kita bersama mengikuti ibadah ini dengan baik dan tertib. Dan izinkan saya mewakili segenap majelis gereja, pengurus OIG dan segenap anggota jemaat yang Kedagari menyatakan duka cita yang mendalam bersama dengan segenap keluarga atas kepergian atau meninggalnya nenek, kakek Ivan dan juga nenek Fiona, dan tentu berharap dalam doa karya Roh Kudus yang akan terus menolong menjadi penghibur bagi segenap rumpun keluarga di tengah-tengah duka cita ini. Terima kasih untuk majelis gereja, Bapak Pendeta, Penata dan Diaken yang boleh bersama-sama kita bekerjasama mengambil pelayanan dalam ibadah penghiburan pada hari ini. Tuhan dimuliakan dan tetap sehat dan kuat untuk menata pelayanan bagi segenap keluarga sini. Demikian, selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Selamat berdoa. Oke pemirsa, terima kasih. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah dalam posisi sholat Nenek Irfan dan Nenek Fiona pemirsa. Kita akhiri live kita malam ini pemirsa. Mataka maki masih ngopa. Boy uli mukanti dari pagi sampai tembus malam pemirsaku. Terima kasih yang sudah setia menonton, menyaksikan dan mengikuti live kita dari pagi tadi sampai malam ini. Mau pagi lagi ini pemirsa. Atau pulang ke atas pulang ke pemirsa. Hujan ini melanda. Oke. Kita tutup dulu live kita pemirsaku. Kita lanjut besok di kegiatan menerima tamu. Oke, jangan lupa di follow terus channel kita Kerajaan News pemirsaku. Terima kasih dan
Sampai jumpa. Sampai jumpa.